Halo sahabat hoki film, kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dragon Rider. Film ini rilis pada tahun 2020. Sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, biar admin lebih semangat. Oke, kita masuk alur ceritanya. Cerita pun dimulai dari dua orang sahabat yang bernama Sorel dan Fredke. Kita sebut saja si Kerdil dan Naga Perak. Diceritakan mereka adalah sahabat yang tak terpisahkan. Lalu, suatu hari, si Naga Perak mendengarkan cerita dari sang kakek bahwa pada zaman dahulu, naga dan manusia sangat bersahabat, dan ada suatu tempat di mana para naga dapat terbang bebas. Tempat tersebut adalah lingkaran surga. Dan keesokan harinya, si Kerdil dan Naga Perak sedang bermain. Lalu si Naga Perak mengajak si Kerdil untuk pergi mencari lingkaran surga. Tapi si Kerdil kurang yakin dengan keberadaan tempat tersebut, karena banyak yang menyebut tempat tersebut adalah sebuah mitos. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok burung yang terbang ketakutan. Dan setelah mereka lihat, ternyata burung tersebut terbang ketakutan karena tempat mereka telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Sampai para naga pun berkumpul untuk jaga-jaga jika manusia tersebut sampai ke tempat mereka. Dan sang raja pun memutuskan untuk mencari persembunyian supaya keberadaan para naga tidak diketahui manusia. Lalu, sebelum bersembunyi, Naga Perak mengajak si Kerdil untuk pergi mencari lingkaran surga. Tapi si Kerdil tidak mau karena menurutnya cerita itu hanyalah sebuah mitos. Ketika malam hari, terlihat Naga Perak pun kelihatan gelisah karena memikirkan sebuah cerita dari sang kakek, yaitu tentang lingkaran surga. Sampai Naga Perak pun terbangun dan memutuskan untuk pergi mencari tempat lingkaran surga dan berjanji bahwa dia akan kembali lagi. Ketika Naga Perak mau pergi, ternyata ada suara yang menghampirinya. Dan setelah dia lihat, ternyata si Kerdil muncul, dan dia pun akan ikut bersamanya untuk mencari lingkaran surga. Pergilah mereka, dan ketika mereka terbang, mereka melihat suatu tempat yang bercahaya, yaitu tempat di mana manusia tinggal. Lalu, Naga Perak pun mengajak si Kerdil ke tempat tersebut, tapi si Kerdil agak sedikit ragu-ragu. Dan si Kerdil pun menceritakan bahwa ada manusia yang sangat pintar dan mengetahui segalanya. Dia bernama Internet. Naga Perak pun semakin bersemangat, lalu pergilah mereka ke kota tersebut. Scene pun berpindah. Sekarang terlihat seorang anak lelaki yang sedang mencuri perhiasan di suatu toko. Dia bernama Ben. Tapi dia ketahuan sama si pemilik toko. Dan Ben pun dikejar sampai terjadilah kejar-kejaran antara Ben, pemilik toko, dan polisi. Sampai Ben pun masuk ke kerumunan orang yang sedang menunggu sebuah film tentang penunggang naga. Lalu dia pun menyelinap masuk ke kerumunan tersebut. Lalu ketika polisi mengetahui keberadaan Ben, Ben pun langsung kabur kembali dan menabrak seseorang sampai dia dikasih lembaran tentang pengendali naga dan Ben pun terlihat lari kembali. Di sisi lain, Naga Perak pun sampai ke kota, dan si Kerdil menyuruh Naga Perak untuk bersembunyi, agar tidak terlihat oleh manusia, dan si Kerdil pun mencari informasi tentang lingkaran surga. Tak lama kemudian, Naga Perak pun masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Lalu, tak lama kemudian Ben masuk ke ruangan yang sama, dan pada saat Ben mau makan pizza, ternyata dia dikagetkan dengan sosok naga yang besar, sehingga membuatnya terkejut dan Ben pun mengira bahwa Naga Perak adalah naga palsu. Sehingga Ben membukakan mulut naga tersebut. Dan setelah dibuka ternyata itu adalah naga asli sehingga Ben ketakutan. Tak lama kemudian Ben lagi-lagi dikejutkan karena Naga Perak ternyata bisa bicara. Dan Ben mencoba berbicara dengan naga tersebut dan mengenalkan diri sebagai penunggang naga sesuai poster yang ada di belakangnya. Singkat cerita, si Kerdil pun datang dan memarahi Naga Perak karena berkomunikasi dengan manusia.
Si Kerdil sangat benci dengan manusia karena baginya manusia semua jahat. Tapi naga perak menjelaskan bahwa Ben adalah penunggang naga, dan naga perak menanyakan tentang lingkaran surga. Tak lama kemudian, terlihat polisi datang untuk menangkap Ben. Lalu Ben langsung mengajak naga perak dan si Kerdil untuk pergi mencari lingkaran surga, karena takut ketangkap oleh polisi. Cerita pun berlanjut, terlihat mereka terbang bersama, dan polisi bersama manusia lainnya terlihat terkejut, karena melihat seekor naga terbang bersama si pencuri nakal. Tak lama kemudian, Ben pun meminta turun dengan alasan dia tidak mau ikut mencari lingkaran surga. Terlihat mereka turun di suatu tempat, lalu Ben pun meninggalkan naga perak dan si kerdil. Lalu datanglah 3 kurcaci membawa batu bara. Lalu si kerdil pun menyuruh naga perak untuk bersembunyi. Dan si kerdil mencoba melawan 3 kurcaci tersebut. Tapi 3 kurcaci bersikap biasa saja. Lalu ketika kurcaci tersebut melihat naga, mereka pun terkejut. Dan naga pun keluar, lalu terlihat mereka memperkenalkan diri dan naga pun mencoba menanyakan tentang lingkaran surga. Lalu salah satu kurcaci pergi dengan alasan ada yang ketinggalan. Dan 2 kurcaci menjelaskan bahwa lingkaran surga ada di suatu tempat yang dimana sampai timur bertemu barat dan perak lebih berharga daripada emas. Dan Ben pun mendengar pembicaraan mereka, sampai Ben tertarik karena mendengar emas dan perak. Kurcaci pun pergi untuk memanaskan batu bara yang dibawanya. Dan Ben langsung menghampiri naga dan si kerdil, bahwa dia berubah pikiran dan akan ikut bersama mereka mencari lingkaran surga. Si kerdil pun sedikit sinis dengan si Ben. Di sisi lain, salah satu kurcaci melaporkan kepada NetBrain, atau kita sebut saja naga emas, bahwa dia bertemu dengan naga perak. Sehingga naga emas pun bersemangat karena sudah lama tidak memakan naga, apalagi naga perak, sehingga mereka pergi menuju tempat naga perak. Tapi setelah naga emas sampai, ternyata naga perak sudah pergi dari tempat tersebut, sehingga membuat naga emas marah dan memanggil burung gagak dan asistennya si mungil untuk mengejar naga perak. Di perjalanan, Ben dan naga perak pun terkena badai pasir, sehingga mereka terjatuh di gurun pasir. Lalu terlihat Ben yang bangun dari gundukan pasir disusul dengan si kerdil, lalu mereka tidak melihat naga perak. Dan pergilah mencari naga perak ke sebuah goa. Lalu di sana, terlihat naga perak yang tidak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian datanglah ayam raksasa. Mereka pun ketakutan dan bersembunyi di balik naga perak. Tapi tak lama kemudian, naga perak pun tersadar dan mencoba melawan ayam raksasa tersebut. Tapi ternyata dia tidak bisa menyemburkan api seperti naga pada umumnya. Dan mereka pun lari dikejar ayam raksasa. Dan hampir dimakan ayam raksasa, untung saja profesor datang dan memperlihatkan cermin kepada ayam raksasa dan langsung pergi menuju perkemahan profesor. Dan di sana mereka diberikan makanan dan profesor pun memberitahu peta menuju lingkaran surga dan profesor menyuruh mereka menemui jin bermata banyak dan meminta mereka berhati-hati dengan 3 makhluk yang akan mereka jumpai, apalagi dengan burung rok yang ganas. Lalu profesor menyuruh mereka untuk istirahat dan mengantarkan Ben ke tenda. Profesor pun kembali ke tenda untuk menawarkan baju kepada Ben, tapi Ben sudah tertidur dan profesor pun kembali lagi. Tak lama kemudian, profesor melihat sebuah koran yang di dalamnya terlihat foto Ben yang ternyata adalah korban selamat dari satu keluarga kecelakaan mobil. Di siang harinya, terlihat Ben membantu profesor menaikkan ayam raksasa ke dalam mobil. Dan profesor pun menyindir Ben tentang kejadian kecelakaan tersebut. Dan akhirnya, Ben pun mengakuinya, dan dia mengenalkan diri bahwa nama Ben. Lalu, profesor pun memberikan kartu nama dan siap membantu Ben apabila dia membutuhkan. Tak lama kemudian, Ben pun mengambil tasnya. Dan di sana ada si mungil yang langsung masuk ke dalam tasnya Ben karena takut ketahuan. Ben pun pergi bersama temannya menuju lingkaran surga. Lalu di perjalanan, mereka bertemu makhluk yang diceritakan profesor, yaitu raksasa gurun dan monster lautan, sehingga mereka sampai di suatu gurun, dan di sana si kerdil sedikit marah. Lalu, tak lama kemudian, si kerdil pun dibawa oleh burung rok, dan naga perak bersama Ben langsung mengejarnya.
Dan dengan pertama kalinya ketika naga perak melawan burung rok, dia bisa menyemburkan api, sehingga burung rok pun tak berdaya, dan melepaskan si kerdil ke sebuah jurang. Dan naga perak pun langsung mengejarnya dan menyelamatkan si kerdil. Sampailah mereka di sebuah tempat. Lalu di sana mereka sangat bahagia karena naga perak sudah bisa menyemburkan api. Lalu mereka melihat lembah hijau dan langsung terbang menuju lembah tersebut. Lalu mereka berjalan dan menemukan sebuah mobil rusak, dan Ben pun langsung menghampiri mobil tersebut, lalu melihat sebuah klakson yang bertulisan "klakson saya". Sehingga Ben pun menyalakan klakson tersebut dan muncullah jin raksasa dari mobil tersebut. Lalu, jin tersebut memberikan pertanyaan tentang apa yang mereka ingin tanyakan. Lalu, dengan penuh ketegangan, akhirnya naga perak menanyakan tentang lingkaran surga, sehingga membuat jin tersebut ragu untuk menjawabnya. Tapi Ben memaksa, dan akhirnya jin tersebut memberitahu dengan bayangan yang dilihat Ben tentang lingkaran surga. Lalu, tak lama kemudian, jin tersebut memberikan pertanyaan berikutnya. Tapi, tanpa disadari, si kerdil pun mengajukan pertanyaan yang pernah jin itu dengar, sehingga membuat jin tersebut marah dan menyerang mereka. Ketika mereka diserang, ternyata muncullah naga emas yang menyerang jin tersebut, dan naga perak pun langsung pergi menyelamatkan Ben, dan langsung terbang melanjutkan perjalanannya. Lalu, tak lama kemudian, mereka pun sampai di suatu tempat, yang dimana tempat tersebut sangat menghargai tentang penunggang naga dan di sana mereka diperlakukan layaknya seperti raja, dan bertemu dengan sosok nenek-nenek yang baik. Lalu, mereka pun dibawa ke dalam kerajaan dan di sana mereka melihat lukisan, seorang pria yang sedang menunggangi naga. Tapi, tak lama kemudian terdengar suara dari dalam tasnya Ben. Dan setelah dilihat ternyata ada si mungil, sehingga membuat si kerdil marah dan mengancam si mungil akan mencakarnya, karena si mungil telah memata-matai mereka. Tapi si mungil meminta maaf dan dia berjanji tidak akan memberitahu naga emas. Lalu tak lama kemudian, naga emas pun menelpon si mungil, dan si mungil pun memberitahu jalan yang salah kepada naga emas. Lalu nenek pun menyadarkan Ben, karena Ben masih dalam pengaruh dari jin yang mereka tadi temui. Lalu, keesokan harinya, nenek memberikan peta, yang dimana peta tersebut adalah peta menuju lingkaran surga. Tapi sayangnya, peta tersebut diambil gagak dan dibawa pergi, sampai Ben pun mengejarnya. Tapi nenek pun berkata bahwa kemampuan Ben lebih dahsyat daripada peta tersebut. Sehingga pergilah mereka menuju lingkaran surga dengan panduan mata sakti yang Ben punya. Sampai mereka masuk sebuah goa dan di sana mereka dikejar oleh naga emas. Dan tak lama kemudian mereka berhasil keluar, tapi naga emas tiba-tiba muncul dan hampir memakan mereka. Untung saja, naga perak berhasil menghindar dan naga emas pun terjatuh ke dalam jurang. Lalu, mereka pun sampai di suatu tempat, yaitu di lingkaran surga, yang sama persis Ben lihat sewaktu diberitahu oleh jin. Dan di sana mereka sangat kecewa, karena ternyata lingkaran surga tidak sesuai yang mereka bayangkan. Sehingga Ben pun memutuskan untuk pergi meninggalkan naga perak dan si kerdil. Ketika Ben keluar, Ben melihat naga emas, dia pun bersembunyi. Lalu tak lama kemudian dia menemukan serpihan emas dan membuat dia sangat senang dan kembali menemui temannya. Tapi di sisi lain ternyata naga emas datang dan menghampiri naga perak. Skerdil pun mengajak naga perak untuk kabur. Tapi naga perak tidak mau karena dia akan melawan naga emas. Dan mereka pun bertarung, tapi naga perak dibuat tak berdaya. Lalu terlihat Ben menyuruh naga perak untuk menyemburkan api. Tapi naga perak tak bisa menyemburkan api karena menurutnya dia bisa menyemburkan api kalau Ben sedang menungganginya. Lalu naga emas pun menangkap naga perak dan Ben dan segera akan memakannya. Tapi untungnya si mungil mengirimkan foto sosok naga emas yang cantik sehingga naga emas pun senang dan menunda makannya. Ketika itu Ben menjelaskan kepada naga perak bahwa dia adalah manusia biasa. Tanpa dia, naga perak akan bisa menyemburkan api. Tapi, ketika naga emas mau memakan Ben,
Ternyata, naga perak pun berhasil menyemburkan api, sehingga naga emas pun kepanasan dan musnah meleleh menjadi serpihan emas. Lalu naga perak pun lemas dan kecewa karena tidak ada lingkaran surga seperti yang dia bayangkan. Lalu, si kerdil pun melihat kunci varian di tengah serpihan emas, lalu dia pun memasangkan kunci tersebut sehingga patung naga pun berputar dan membuka suatu lorong yang di dalamnya terdapat tempat yang indah yang dimana para naga dapat terbang bebas. Lalu Ben pun bersedih karena dia tidak tahu harus kemana lagi setelah lingkaran surga ditemukan. Dan naga perak bersama si kerdil pun menghampirinya, bahwa dia bisa tinggal bersama mereka. Tapi pilihan ada pada Ben, terserah Ben yang menentukan. Dan si kerdil pun menyemangati Ben bahwa dia sangat berarti. Sehingga Ben teringat sosok profesor dan dia pun memutuskan untuk tinggal bersama profesor untuk membantunya. Di sisi lain, si mungil pun bingung harus kemana dan akhirnya Ben pun mengajak si mungil untuk pergi dengannya. Karena bulan purnama hampir tiba, maka naga perak pun mengajak temannya untuk kembali menuju keluarganya. Singkat cerita, para naga pun menyiapkan diri untuk berperang melawan manusia. Tapi untungnya, naga perak dan si kerdil pun sampai dan mereka disambut bahagia karena para naga menganggap mereka sudah mati. Tak lama kemudian, naga perak pun memberitahu bahwa dia telah menemukan lingkaran surga. Dan si kerdil pun memberikan bunga bulan bercahaya untuk membuktikan penemuannya. Sampai mereka pun pergi menuju lingkaran surga. Dan di perjalanan, terlihat Ben bersama keluarga profesor melihat para naga sedang terbang bersamaan menuju lingkaran surga. Sebuah cerita yang mempunyai arti tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih mau berusaha. Dan akhirnya, jangan lupa di-subscribe dan tonton film admin berikutnya. Terima kasih. Salam Hoki Film.